Hai, halo adik-adik, apa kabarnya nih? Udah hari Minggu aja ya. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GJKI Mangguwarjo. Papa, Mama, dan kakak bisa menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu loh. Mari kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita bersama-sama. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik ya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, kita kembali lagi. Hari ini hari Minggu 19 September 2021. Kita akan memulai sekolah minggu kita ya adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik, ayo sikap yang baik, kita berdoa. Kak Angel akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh berkumpul. Kami mau memulai sekolah minggu, kami mau memuji Tuhan dengan semangat, dengan ceria. Kami bersyukur Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai sekolah minggu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan memulai sekolah minggu ya, memulai sekolah minggu dengan temanya hari ini tentang Ratu Esther yang baik hati. Siapa nih yang udah pernah tahu ceritanya? Atau belum tahu nih adik-adik? Gak apa-apa ya, nanti kita bakalan belajar bersama-sama. Oke, sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah pujian untuk memulai sekolah minggu ini. Lirik pujian ini mengatakan, kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Dan seterusnya ya adik-adik. Kita memuji Tuhan karena ini pujian sukacita ya. Oke. Ayo kita nyanyikan bersama ya. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kita naikkan pujian ini lagi. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus apa? Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu.
Ester, sang ratu pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ketujuh, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar. Karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari cerita ini bahwa kesombongan Ratu Wasti dan juga ketidaktaatannya membuat ia diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Tapi sebaliknya, ketaatan dan kerendahan hati Ester terhadap pamannya Mordekai membuat dia terpilih menjadi ratu yang bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 5. Dan tentu saja semua terjadi atas izin Tuhan untuk Ester. Hai adik-adik, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GJKI Maguwoharjo bersama Kananda. Nah adik-adik, di sekolah minggu hari ini, Kak Nanda mau cerita nih ke adik-adik semua nih di sekolah minggu hari ini. Nah, Kak Nanda mau cerita tentang kerajaan nih adik-adik nih. Kerajaan, lebih tepatnya Kak Nanda membahas tentang ratu adik-adik. Adik-adik udah pernah dengar belum? Ratu Ester? Udah pernah dengar? Nah, kalau yang belum pernah dengar, pas banget nih. Kak Nanda mau bercerita tentang Ratu Ester nih adik-adik nih. Kalau yang sudah pernah dengar, yuk kita dengerin lagi ya. Sebagai kayak pengulangan menambah ilmu. Nah adik-adik,
Oke, kan Anda langsung cerita aja adik-adik ya, biar gak penasaran. Yang judulnya Ratu Ester. Diambil dari kitab Ester ayat 1 sampai 8. Pada zaman dahulu, ada kerajaan besar di dunia. Namanya adalah Kerajaan Persia. Raja Ahasweros mempunyai ratu bernama Wasti. Tetapi raja menghukumnya karena tidak taat. Karena itu, raja mencari seseorang pengganti Ratu Wasti. Lalu dikumpulkan seluruh gadis di benteng Susan. Penjaga benteng Susan itu bernama Mordekai. Dia seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Mordekai merawat saudara sepupu yang bernama Esther. Dia tidak mempunyai ayah dan ibu. Esther juga seorang Yahudi. Karena Esther sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi Ratu Persia. Ada seorang pejabat tinggi yang bernama Haman. Semua pegawai istana harus berlutut dan menyembahnya. Tetapi Mordekai menolak untuk berlutut karena dia hanya berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Haman sangat marah. Dia memerintahkan akan menghukum semua orang Yahudi di seluruh Persia. Kemudian, Esther dan Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Lalu, Esther pergi ke istana. Jika raja mengulurkan tongkat, artinya ratu diterima. Jika tidak, maka akan dihukum mati. Ternyata, raja mengulurkan tongkat emasnya dan Ratu Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Ratu Esther memberitahu bahwa ada orang jahat yang akan membunuhnya dan semua orang Yahudi. Dia adalah Haman. Lalu, raja menghukum Haman serta membatalkan perintahnya. Akhirnya, semua orang Yahudi diselamatkan, tidak dihukum. Nah, adik-adik, gitu adik-adik ceritanya. Nih, Kak Nanda ulangin sedikit ya dari cerita yang udah Kak Nanda ceritain tadi. Jadi pada zaman dahulu itu ada sebuah kerajaan besar nih adik-adik nih, yaitu namanya adalah Kerajaan Persia. Nah, kerajaan ini mempunyai seorang raja yang bernama Raja Ahasweros. Nah, seorang Raja Ahasweros ini mempunyai ratu yang bernama Wasti. Nah, tetapi Wasti ini tidak taat, lalu dihukumnya oleh Raja Ahasweros. Nah, setelah itu Raja Ahasweros ini mencari pengganti. Nah, habis itu dia menemukannya dari seorang penjaga benteng Susan. Nah, penjaga benteng Susan ini yaitu bernama Mordekai adik-adik. Nah, seorang Mordekai ini mempunyai saudara sepupu perempuan yang bernama Esther. Nah, Esther ini tidak mempunyai ayah dan ibu nih adik-adik nih. Esther juga seorang Yahudi. Nah, tetapi Esther ini sangat baik dan cantik. Nah, lalu Raja Ahasweros mengangkatnya menjadi Ratu Esther nih adik-adik nih. Nah, jadi awalnya ini Esther adalah seorang yang biasa adik-adik, belum sebagai ratu. Nah, lalu Esther ini sangat baik dan cantik. Habis itu Raja Ahasweros mengangkatnya sebagai Ratu Esther sebagai penggantinya sebelumnya itu yang bernama Ratu Wasti adik-adik. Nah, tetapi ada sebuah permasalahan nih adik-adik nih di kerajaan Persia ini. Ada seorang pejabat tinggi nih yang bernama Haman tadi tuh adik-adik. Nah, Haman ini mau menyamai Tuhan. Karena apa? Haman mau sebuah kayak harus semua orang atau semua pegawai istana harus berlutut dan menyembahnya. Nah, habis itu sang Esther pun tidak menyetujui dan Mordekai pun tidak menyetujui adik-adik. Karena apa? Karena Mordekai tahu dia hanya berlutut dan menyembah kepada Allah saja adik-adik. Nah, lalu Haman ini sangat marah. Habis itu Esther dan Mordekai seluruh bangsa Yahudi berpuasa selama 3 hari nih adik-adik nih. Berpuasa dan berdoa kepada Tuhan.
Nah, lalu Ratu Ester ini pergi ke istana adik-adik. Habis itu dia bercerita tentang kerusuhan oleh Haman ini kepada seorang Raja Ahasweros tadi ini. Nah, dia mempunyai perjanjian kepada raja. Jika raja mengulurkan tongkat, artinya ratu diterima. Jika tidak, maka akan dihukum mati. Nah, ternyata, sang raja ini pun mengulurkan tongkatnya nih adik-adik. Mengulurkan tongkat emasnya, dan lalu Ester menyentuh ujung tongkat itu. Nah, lalu Ratu Ester memberitahu bahwa ada orang jahat dan yang akan membunuhnya dan semua orang Yahudi. Itu yang bernama Haman tadi tuh adik-adik tuh. Nah, lalu sang raja ini, Raja Ahasweros ini menghukum Haman dan membatalkan semua perintahnya, dan akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan dan bebas dari hukuman ini adik-adik. Nah, jadi sebagai kita manusia ataupun adik-adik, anak-anak Tuhan, kita harus taat dan harus yakin dan percaya kepada Allah. Karena apa? Allah tahu apa yang kita butuhkan dan Allah akan menjaga kita di segala persoalan atau permasalahan ya adik-adik ya. Jadi kita walaupun ada masalah besar atau ada kegiatan yang mungkin buat kita tuh berat, aduh nggak bisa atau gimana ya caranya, nah kita harus yakin kepada Allah atau Tuhan. Karena apa? Tuhan atau Allah ini yang tahu apa yang kita butuhkan. Jadi semua ada jalan keluarnya dan ada jalan keluar dari permasalahan tersebut kalau kita mau percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah gitu adik-adik ceritanya. Gimana nih adik-adik cerita yang udah Kananda ceritain tadi? Seru nggak? Suka nggak? Pastinya seru dan suka ya adik-adik ya. Nah, ada yang masih inget nggak? Tadi kita udah bercerita tentang apa adik-adik? Masih inget? Tadi kita sudah bercerita tentang Ratu Ester ya adik-adik ya. Nah, kenapa Kananda ambil cerita Ratu Ester ini? Karena di dalam cerita ini kita diajarkan untuk selalu yakin dan percaya bahwa benar adanya akan pertolongan Tuhan ya adik-adik ya. Karena di dalam cerita tadi bahwa Ratu Ester dan Mordekai ini mau dibunuh adik-adik. Nah lalu mereka berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari adik-adik ya. Nah lalu pertolongan Tuhan pun benar adanya adik-adik, pertolongan Tuhan pun datang. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang selagi kita yakin dan percaya kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, Kananda udah cerita banyak nih ke adik-adik semua nih. Nah, sekarang Kananda mau ngasih sebuah ayat hafalan buat adik-adik semua nih. Nah, sebelum Kananda lanjut, yuk ambil dulu Alkitabnya adik-adik yuk. Nih. Udah diambil adik-adik Alkitabnya? Udah ya? Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya di kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Kananda ulangnya sekali lagi ya. Buka Alkitabnya adik-adik di kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Udah ketemu adik-adik? Udah ya? Nah, yuk kita baca bareng yuk adik-adik yuk. Kananda hitung ya. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus takut akan Tuhan ya adik-adik ya. Karena di dalam takut akan Tuhan ini ada ketentraman atau kedamaian yang besar adik-adik. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menolong kita, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, jadi kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Nah, itu adik-adik. Oke adik-adik, kita tadi sudah menaikkan pujian yang pertama ya. Sekarang kita akan melanjutkan pujian kita yang mengatakan Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Jadi kita tidak perlu ragu, kita berharga di mata Tuhan. Kita naikkan pujian ini, pujian sukacita.
Jadi boleh ya sambil tepuk tangan, jadi kita semangat memuji Tuhan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapan, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ayo jangan lupa tepuk tangan, kita ceria bersama ya menyanyikan pujian ini. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapan, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Gimana nih adik-adik sekolah minggu hari ini? Seru nggak? Pastinya seru ya adik-adik ya. Ada yang masih inget tadi kita udah ngapain aja nih adik-adik di sekolah minggu hari ini? Ada yang masih inget? Nah, tadi kita udah bercerita tentang Ratu Ester ya adik-adik ya, beserta ayat hafalannya. Nah, tapi sekolah minggu pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Tapi adik-adik nggak boleh bersedih, karena kita akan bertemu lagi di sekolah minggu GCKI Maguwoharjo minggu depan. Nah, tapi sebelum kalian tutup, nah yuk adik-adik, yuk kita berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, yuk kita berdoa dulu ya adik-adik yuk. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memperlancarkan kegiatan sekolah minggu pada hari ini Tuhan Yesus. Biarkanlah sekolah minggu pada hari ini sesuai dengan rencanamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan Engkau selalu mempertemukan kita kembali walaupun keadaan online di Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah ilmu yang telah kita dapatkan baru ini menjadi berkat oleh-Mu dan menjadi berkat untuk kita semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu ke depan ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.